Sistem pertahanan udara canggih Rusia S-300 dan Buk M2 ternyata gagal berfungsi saat Amerika Serikat menyerang Venezuela pada awal Januari 2026. Banyak komponen bahkan tidak terhubung ke radar atau masih tersimpan di gudang. Akibatnya langit Venezuela nyaris tanpa perlindungan saat helikopter dan jet tempur AS memasuki wilayahnya. Insiden ini menjadi pukulan bagi pengaruh Rusia di kawasan Amerika Latin. Lalu mengapa sistem pertahanan udara yang begitu canggih ini bisa gagal melindungi Venezuela? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sistem S-300 dan Buk M2 seharusnya menjadi simbol kuat hubungan Venezuela dan Rusia, dua negara yang selama ini bersaing dengan AS. Venezuela mulai membeli dua sistem itu pada 2009 di bawah pemerintahan Hugo Chavez yang menyebut senjata ini sebagai penangkal agresi Amerika. Namun dalam praktiknya, menurut sejumlah pejabat AS, Venezuela kesulitan merawat dan mengoperasikan kedua sistem tersebut. Akibatnya, wilayah udara Venezuela tetap rentan saat Pentagon melancarkan operasi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Analisis The New York Times dari foto, video, dan citra satelit menunjukkan sebagian besar komponen pertahanan udara masih tersimpan di gudang dan belum dioperasikan. Bahkan di beberapa lokasi, kendaraan peluncur dan radar tidak aktif saat serangan terjadi. Menurut analis militer Yasser Trujillo, militer Venezuela tidak siap menghadapi serangan AS karena radar sistem pertahanan mereka tidak diaktifkan, pasukan Venezuela tidak disebar, dan sistem akhirnya tidak beroperasi. Ini membuat AS beroperasi dengan mudah karena sistem pertahanan udara Venezuela tidak siap sepenuhnya. Ketidakmampuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, Venezuela kesulitan mendapatkan suku cadang dan tenaga ahli untuk merawat serta mengoperasikan peralatan Rusia. Kedua, Rusia juga turut bertanggung jawab. Pelatih dan teknisi Rusia seharusnya memastikan sistem berfungsi penuh dan tetap terawat. Namun perang Rusia di Ukraina dinilai membatasi kemampuan Moskwa untuk mempertahankan sistem Venezuela agar tetap terintegrasi dan siap pakai. Dua mantan pejabat AS bahkan menduga Rusia sengaja membiarkan peralatan itu rusak agar tidak memicu konflik besar dengan Amerika. Jika Venezuela menembak jatuh pesawat AS, dampaknya bagi Rusia bisa sangat serius. Serangan AS ternyata juga menargetkan gudang senjata termasuk sistem Buk. Di La Guaira, ledakan menghancurkan gudang pelabuhan yang menyimpan peluncur Buk dan puing rudal. Di Katia Lamar, gudang kendaraan komando dan peluncur Buk juga hancur. Sementara di pangkalan udara La Carlota dan Higuerot, bangkai peluncur Buk terlihat setelah serangan. Insiden ini semakin memperlihatkan sebagian besar sistem pertahanan udara Venezuela belum dikerahkan. Selain sistem Rusia, Venezuela juga mengandalkan radar buatan Cina dan rudal bahu SA-24, namun radar dihancurkan oleh pesawat AS dan respons pasukan terhadap manpad sangat minim. Hal ini semakin memperparah lumpuhnya pertahanan udara Venezuela. Mantan kepala CIA di Venezuela, Richard de la Torre, juga menekankan korupsi bertahun-tahun, masalah logistik dan sanksi membuat kesiapan sistem pertahanan udara negara itu menurun drastis. Melansir laman Center for Strategic and International Studies (CSIS), S-300 adalah sistem rudal pertahanan udara buatan Rusia yang dirancang untuk menembak pesawat, drone, dan sebagian jenis rudal. Sistem ini digunakan untuk melindungi wilayah dari serangan udara jarak jauh. S-300 bersifat mobile dan diangkut menggunakan kendaraan khusus yang mampu membawa beberapa rudal sekaligus. Hal ini membuat sistemnya fleksibel dan bisa dipindahkan sesuai kebutuhan operasi militer. Sistem ini telah digunakan sejak akhir 1970-an dan dimiliki oleh banyak negara, termasuk Rusia, Cina, Iran, Suriah, hingga Venezuela. Varian S-300P fokus pada pertahanan udara, sedangkan S-300V memiliki kemampuan tambahan untuk menangkal rudal balistik. Keduanya menggunakan sistem radar dan panduan rudal berbasis teknologi tinggi. Dengan jangkauan puluhan hingga ratusan kilometer, S-300 sering disebut setara dengan sistem Patriot milik AS. Namun kinerjanya tetap sangat bergantung pada operator, perawatan, dan kondisi pertahanan di lapangan.
Melansir situs Army Recognition, Buk M2E atau 9K317E adalah sistem rudal pertahanan udara jarak menengah buatan Rusia yang dikembangkan khusus untuk pasar ekspor oleh Almaz Anti. Sistem ini dirancang agar tetap efektif di medan perang modern, termasuk saat menghadapi gangguan elektronik berat. Negara pengguna Buk M2E antara lain Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Suriah, dan Venezuela. Sistem ini dikembangkan sejak akhir 1980-an untuk menghadapi ancaman baru seperti rudal jelajah, pesawat siluman, dan senjata presisi tinggi. Buk M2E resmi diperkenalkan pada 2007 dan menjalani uji coba ekstrim pada 2009 hingga 2010, termasuk dalam suhu panas, badai debu, angin kencang, dan kondisi jamming elektronik. Setelah lolos pengujian, sistem ini mulai digunakan oleh negara-negara pembeli pada awal 2010-an. Buk M2E berfungsi melindungi pasukan, aset strategis dan infrastruktur vital dari berbagai ancaman udara. Sistem ini mampu menargetkan pesawat tempur, helikopter, rudal jelajah, bom terpandu hingga rudal balistik taktis. Dalam satu baterai, Buk M2E dapat melacak hingga 50 target dan menyerang 24 sasaran sekaligus, sehingga efektif menghadapi serangan udara skala besar. Inti sistem ini adalah kendaraan tempur 9A317E Teller yang menggabungkan radar, sistem kendali tembak, dan peluncur rudal dalam satu unit. Setiap Teller membawa 4 rudal 9M317E dan bisa menembak ke segala arah tanpa memindahkan kendaraan. Radar pesanya mampu mendeteksi target hingga 120 km dan memandu beberapa rudal secara bersamaan, didukung sensor elektrooptik untuk operasi senyap tanpa radar. Rudal 9M317E memiliki jangkauan hingga 45 km untuk pesawat dan 20 km untuk rudal jelajah dengan ketinggian intersepsi hingga 25 km. Hulu ledaknya seberat 70 kg dan menggunakan sistem panduan kombinasi inersial, radio command, dan radar semi-aktif. Buk M2E dipasang di kendaraan beroda 6x6 yang mampu melaju hingga 65 km per jam dengan jarak tempuh 500 km. Kegagalan sistem S-300 dan Buk M2 di Venezuela bukan sekadar masalah teknis. Penyebabnya merupakan kombinasi dari kesiapan militer yang rendah, perawatan yang lemah, keterbatasan dukungan Rusia, serta serangan AS yang menargetkan gudang dan radar. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan isu global terkini hanya di YouTube Kompas.com.